Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan itulah kebenaran yang sejati. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar, oh Tuhan, kenapa pencobaan ini begitu berat? Kenapa kau cobai aku sedemikian rupa? Jadi kita berpikir Tuhan itu memberikan pencobaan dalam hidup kita. Ya, saya sedikit memberikan gambaran begini. Kalau pencobaan, ya, itu seringkali ya membawa seseorang bisa jatuh. Ya, tujuannya menjatuhkan seseorang. Ya, iblis seringkali berperan di sana, walaupun di situ memang ada keinginan daging kita. Ya, iblis memanfaatkan itu. Nah, tapi saya lebih setuju kalau kita mengalami pencobaan itu bukan Tuhan yang mencobai, tapi memang kadang Tuhan mengizinkan adanya pencobaan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Tujuan Tuhan adalah bukan untuk menjatuhkan kita, ya, tetapi selalu Tuhan punya maksud baik. Sekalipun kita seringkali menangkapnya kurang baik. Tetapi di balik semuanya, firman Tuhan jelas mengatakan pencobaan tidak datang dari Allah. Dan dikatakan, ia pun tidak mencobai siapapun. Bahkan seringkali yang terjadi seperti dikatakan ini, tiap-tiap orang dicobai karena keinginannya sendiri. Orang jatuh dalam rupa-rupa pencobaan karena keinginannya, karena ambisinya, karena nafsunya, karena sesuatu yang ya dia inginkan. Bukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Kalau engkau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, sesungguhnya ya pencobaan itu tentunya tidak akan membawa kehancuran. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita. Ingat, kalau engkau ada dalam Tuhan, engkau akan selalu mendengarkan Tuhan. Jadi bukan keinginan kita lagi. Nah, tapi kehendak Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Jadi intinya begini, pencobaan ya seringkali timbul karena keinginan kita. Keinginan yang kita
perjuangkan sedemikian rupa sehingga akhirnya orang justru jatuhlah dalam pencobaan. Hati-hati ya, karena keinginan-keinginan ini bila keterusan ya, karena keinginan daging tentunya ya setelah dibuahi akan melahirkan dosa, menghasilkan dosa. Nah, dosa itu nanti seterusnya dikatakan akan melahirkan maut. Hati-hati dengan setiap ambisi keinginan kita sendiri. Belajar rendahkan diri di hadapan Tuhan, taruh segala pengharapanmu di dalam Tuhan. Ya, karena Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Kalau kita ada dalam rancangan Tuhan, maka kita akan dipimpinnya. Tetapi kalau kita selalu mengedepankan keinginan-keinginan kita sendiri, hidup menurut kemauan keinginan kita sendiri, maka pencobaan-pencobaan itu terbuka di hadapan kita. Karena iblis seringkali memanfaatkan keinginan-keinginan daging itu untuk akhirnya orang itu bisa jatuh dalam dosa. Hati-hati, ya bukan nggak boleh punya keinginan, bukan nggak boleh punya harapan, tapi sekali lagi bawa keinginan dan harapan kita kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan berperkara dalam semuanya itu. Ya, artinya begini, kalau keinginan kita ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan, biarlah Tuhan izinkan itu tidak terjadi. Tetapi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Artinya, bawa keinginanmu, doa dan harapanmu kepada Tuhan, dan selalu biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Seperti hanya Tuhan Yesus ketika dia berkata di Taman Getsemane, biarlah kehendakmu dan bukan kehendakku. Jadi artinya di sini kita belajar untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau kita ada dalam rancangan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari pencobaan. Ya, dalam doa Bapa Kami juga dikatakan supaya dijauhkan dari yang jahat. Ya, karena yang jahat itu datang dari iblis. Seringkali juga datang melalui setiap keinginan-keinginan daging kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua belajar untuk selalu membawa keinginan kita, harapan kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi. Supaya dengan demikian kita dijauhkan dari pencobaan-pencobaan yang bisa membawa kita jatuh dalam dosa, yang pada akhirnya tentunya dosa itu bisa membawa akan maut. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah kita belajar hidup dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan Tuhan untuk kami memahami setiap pencobaan yang terjadi dalam hidup kami datang bukan dari Tuhan. Engkau tidak pernah mencobai dan tidak dicobai. Sebaliknya Tuhan, keinginan kamilah yang menyebabkan adanya pencobaan-pencobaan terjadi. Dan seringkali si jahat iblis memanfaatkan itu untuk menjatuhkan kami ke dalam dosa. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami hidup dalam kebenaran, dijauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.